Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan tentang tauhid, dan kita masih membahas tentang iman, rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para rasulnya, dan kita sampai pada pembahasan tentang sifat-sifat rasul yang Allah tabaraka wa taala utus kepada manusia. Setelah sebelumnya kita menjelaskan tentang definisi rasul yang dibawakan oleh penulis di sini, kemudian kita sampai kepada pembahasan tentang sifat rasul yang Allah tabaraka wa taala utus kepada manusia secara umum. Bahwa di sana bahwa rasul yang Allah tabaraka wa taala utus kepada manusia, mereka berasal dari kalangan manusia. Mereka sama seperti kita, manusia biasa, hanya saja bedanya mereka adalah manusia-manusia pilihan, orang-orang pilihan. Dan kalimat bahwa mereka adalah manusia bukan merendahkan dan menjatuhkan kedudukan mereka, tidak, tapi untuk menunjukkan bahwasanya sebagaimana mereka manusia seperti kita, bedanya mereka adalah manusia pilihan, maka mereka tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, mereka tidak memiliki sifat rububiyah, mereka tidak memiliki sifat uluhiyah. Sehingga dari sini penekanannya, ketika kita mengetahui bahwa mereka adalah manusia, maka tidak boleh untuk meminta kepada mereka. Sebagaimana yang Allah tabaraka wa taala firmankan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, Allah tabaraka wa taala memerintahkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan hal ini kepada manusia. "Innama ana basyarun," aku ini hanyalah seorang manusia biasa. Tapi maksud dari kalimat aku hanyalah seorang manusia biasa menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sifat ketuhanan. Tidak layak bagi kalian untuk meminta kepada Rasulullah. Tidak layak bagi kalian untuk berdoa kepada Rasulullah. Kemudian ketika memiliki hajat-hajat kebutuhan meminta kepada Rasulullah, maka ini tidak diperkenankan karena Rasulullah tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Kalau ingin meminta, meminta kepada Allah. Kalau ingin meminta pertolongan, mintalah pertolongan langsung kepada Allah tabaraka wa taala. Bahkan meminta syafaat sekalipun, maka mintalah kepada Allah. Sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk memberikan syafaat, namun kita diperintah untuk meminta syafaat itu kepada zat yang memberikan syafaat tersebut kepada Rasulullah, bukan memintanya kepada Rasulullah. Karena Rasulullah diizinkan oleh Allah, dan Allah tabaraka wa taala akan memberikan izin kepada siapa syafaat itu diberikan. Sehingga meminta syafaat pun kepada Allah tabaraka wa taala, karena Allah tabaraka wa taala zat yang memberikan syafaat tersebut, yang memberikan izin agar Rasulullah dapat memberikan syafaat tersebut. "Qul innama ana basyarun mitslukum," kata Allah tabaraka wa taala memerintahkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka bahwa aku ini hanyalah manusia biasa sama seperti kalian. Kalian makan, aku pun makan. Kalian sakit, aku pun sama sakit. Merasakan apa yang kalian rasakan dari manusia. Sehingga aku tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Tak layak untuk kemudian apalagi menjadikan tandingan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Yuha ilayya, bedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan. Diberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun wahyu kepadanya. Adapun kepada kita tidak, karena kita bukan nabi, bukan rasul. Annama ilahukum ilahu wahid, diberikan wahyu kepadaku, kata Allah tabaraka wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkannya, mengatakannya. Diberikan wahyu bahwasanya ilah kalian adalah ilah yang satu, Rabb kalian adalah Rabb yang satu, zat yang pantas untuk diibadahi dengan benar adalah satu saja, yaitu Allah tabaraka wa taala. Ilah-ilah selain Allah ada, namun ilah-ilah selain Allah itu batil. Tuhan-tuhan selain Allah ada dan banyak, namun Tuhan-Tuhan tersebut batil, karena Tuhan yang hak hanyalah Allah tabaraka wa taala saja. Wa min sifatir rusul, di antara sifat rasul adalah para rasul yang Allah tabaraka wa taala utus kepada manusia, annahum ma'sumuna fima yuballighuna 'anillah, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang terjaga dari kesalahan
fima yuballighuna 'anillah, pada risalah-risalah yang mereka sampaikan kepada manusia. Mereka adalah orang-orang yang maksum, mereka adalah orang-orang yang terjaga dari kesalahan tatkala mereka menyampaikan risalah Allah tabaraka wa taala kepada manusia. Fahum la yukhti'una fi tabligh 'anillah, mereka tidak keliru, mereka tidak terjatuh ke dalam kesalahan ketika menyampaikan risalah dari Allah. Wala yukhti'una fi tanfidhi ma auhallahu bihi ilaihim, dan mereka pun tidak pernah jatuh ke dalam kekeliruan, kesalahan ketika mewujudkan apa yang Allah tabaraka wa taala wahyukan kepada mereka. Ini merupakan sifat para nabi dan rasul, bahwa mereka adalah orang-orang yang terjaga dari kesalahan. Terjaga dari kesalahan dalam hal apa? Dalam hal menyampaikan risalah dari Allah, dalam hal mengaplikasikan risalah yang Allah tabaraka wa taala turunkan kepada mereka, sehingga jangan sampai kemudian seorang itu beranggapan bisa jadi ada salahnya, namanya juga manusia. Tidak, semua risalah yang Rasul itu sampaikan, khususnya Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin ada kesalahan di sana, tidak mungkin ditambahi, tidak mungkin dikurangi. Barangkali manusia itu kan khilaf misalkan, sehingga ini harus kemudian kita fahami bahwa para nabi dan para rasul itu maksum, terjaga dari kesalahan, sehingga ketika menyampaikan risalah, membawa wahyu, membawa syariat, tidak mungkin salah. Baik membawanya, baik menyampaikannya, baik mengaplikasikannya, tidak mungkin salah, karena mereka terjaga. Maka ini kemudian yang harus kemudian kita fahami dari sifat para rasul tersebut. Kemudian wa min sifati rusuli, dan diantara sifat para rasul yang Allah tabaraka wa ta'ala utus kepada umat manusia adalah as-sidqu, jujur. Bahwa mereka para rasul adalah orang-orang yang jujur, adalah orang-orang yang benar, jujur dalam perkataannya, jujur dalam perbuatannya. Farrusulu alaihi musallatu wassalam sadiquna fi aqwalihim wa a'malihim. Maka para rasul yang Allah tabaraka wa ta'ala utus kepada umat manusia, mereka itu sadiquna fi aqwalihim, mereka jujur dalam berbicara, wa a'malihim, dan mereka pun benar jujur dalam perbuatan mereka. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Yasin ayat 52, hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun, ini adalah apa yang dijanjikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala yang Maha Rahman, wa sadaqal mursalun, dan orang-orang yang jujur. Mereka para nabi adalah orang-orang yang jujur, mereka para rasul adalah orang-orang yang jujur, jujur dalam menyampaikan dan jujur dalam berbuat. Sehingga ini merupakan diantara sifat mereka yang patut untuk dicontoh. Ketika disebutkan di sini diantara sifat-sifat para rasul yang terpuji, kejujurannya, nanti akan disebutkan kesabarannya, dan sifat-sifat yang terpuji lainnya. Maka bukan hanya sekedar untuk bagi kita mengetahui, oh ternyata demikian sifat rasul, tidak. Namun di sana ada contoh, agar kemudian kita mencontoh mereka. Loh, saya kan bukan rasul. Ya, bukan rasul, tapi itu adalah sifat terpuji yang harus kita contoh, bukan hanya sekedar untuk mengetahui saja. Sama seperti ayat-ayat Al-Quranul Karim, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayatnya, Allah memuji orang-orang saleh, Allah memuji para rasulnya. Terkadang Allah sebutkan kisah orang saleh, kisah seorang rasul yang kemudian Allah puji di dalamnya, bukan hanya sekedar untuk tahu, oh ternyata Nabi Allah Ibrahim luar biasa sabarnya, oh ternyata Nabi Allah Ibrahim luar biasa istiqomahnya, oh ternyata nabi ini ujian demi ujian datang menimpanya, kemudian dia tidak pernah mengeluh. Bukan hanya sekedar untuk tahu kisah-kisah mereka, namun di sana ada pelajaran agar kita mengikuti, mencontoh mereka. Sebagaimana halnya ketika Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan, menggambarkan, menceritakan tentang orang-orang yang durhaka kepada Allah, Fir'aun. Allah sebutkan orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang yang bermaksiat, orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Kemudian Allah ancam mereka dengan azabnya. Bahkan bukan hanya Allah ancam dengan azabnya, Allah ceritakan orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala murka, Allah timpakan azab kepada mereka. Bukan hanya sekedar kisah saja, namun di sini ada pelajaran agar jangan sampai untuk kemudian kita mengikuti jejak langkahnya. Karena itu yang akan kita peroleh nantinya. Demikian pula dengan sifat-sifat karakteristik mulia yang disebutkan oleh penulis di sini tentang sifat-sifat mulia para nabi dan para rasul. Bukan hanya sekedar tahu bahwa para rasul itu jujur, benar dalam hal ucapan, benar dalam hal perbuatan. Namun di sini pun agar kemudian kita mencontoh mereka, benar dalam berucap, benar dalam berbuat. Kita berucap sesuai dengan realita, kita berbuat benar, jujur, ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala.
Wa min sifatihim, kemudian diantara sifat mereka juga adalah as-sabru, sabar. Diantara sifat mereka pula adalah as-sabru, sabar. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam Lataiful Ma'arifnya mengatakan bahwa yang namanya as-sabru itu salah satu anwa'. Sabar itu ada tiga macam yang kemudian diikuti oleh para ulama setelahnya. Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di diantaranya. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Awalnya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali mengatakan hal demikian. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali sama seperti ada yang namanya Kitabut Tauhid misalkan. Kitabut Tauhid karya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Sebelumnya ada kitab-kitab yang semacam itu. Sehingga kalau misalkan sebagian manusia agak alergi dengan nama-nama semacam ini, maka gunakan kitab-kitab sebelum itu. Karena kitab-kitab sebelum itu pun banyak. Ada kitab Kalimatul Ikhlas atau Syarah Kalimatul Ikhlas karya Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, isinya tidak jauh beda dengan Kitabut Tauhid. Dan kitab-kitab yang lainnya, Sahih Bukhari ada Kitabut Tauhidnya, dan di dalam Sunan Abi Daud ada Kitabus Sunnah, dan seterusnya. Sehingga kalau misalkan kemudian beberapa masyarakat kaum muslimin terkadang alergi dengan beberapa tokoh, maka gunakan kitab-kitab tersebut. Kita ingin mengajarkan tentang akidah yang benar misalkan, iman, tauhid yang benar, gunakan buku-buku dalam mazhab Syafi'i misalkan. Murid-murid Al-Imam Syafi'i mereka memiliki kitab-kitab akidah, gunakan misalkan akidah Al-Imamul Muzani. Al-Muzani murid dari Al-Imam Syafi'i, gunakan akidahnya. Ada Al-Imam Ahmad bin Hanbal menulis dalam bidang akidah, dalam bidang manhaj, dalam bidang tauhid, usulus sunnah misalkan, gunakan itu. Maka misalkan usulus sunnah juga Al-Humaidi, ada syarhus sunnah Al-Muzani, dan seterusnya. Sehingga tidak membuat orang itu lari. Gunakan kitab-kitab semacam ini, daripada kemudian sebagian masyarakat sudah alergi terlebih dahulu kepada beberapa sosok nama tokoh. Baik. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam Lataiful Ma'arifnya mengatakan as-sabru salah satu anwa'. Yang namanya sabar itu ada tiga macam. Sabrun ala ta'atillah, bersabar ketika mengerjakan ketaatan, bersabar dalam mengerjakan ketaatan. Sabrun an maharimillah, bersabar menahan diri dari perkara-perkara yang haram. Kemudian sabrun an ala aqdarillahil mu'lima, bersabar atas ujian, cobaan takdir pahit yang menimpanya. Sehingga ini adalah sabar. Dan tiga jenis kesabaran ini dimiliki oleh para rasul semuanya. Mereka sabar dalam mengerjakan ketaatan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Tidak dihisab, jelas surganya, jelas dosa-dosanya telah Allah ampuni yang akan datang dan yang sebelumnya, jelas surganya. Sudah begitu Rasulullah SAW sampai mengerjakan sholat malam sampai kakinya bengkak, disebutkan oleh Imamul Bukhari dalam sahihnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha melihat hal ini menangis. Mengapa sampai semacam ini? Padahal dosa-dosamu yang telah berlalu dan akan datang sudah Allah ampuni. Kok bisa mengerjakan sholat malam sampai begini, sampai kakinya bengkak-bengkak? Kemudian Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Lihat bagaimana ketaatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa mengerjakan ibadah seperti ini butuh kesabaran. Karena namanya ibadah butuh kesabaran untuk menahan diri. Untuk menahan diri istiqomah mengerjakan ketaatan tersebut. Hadir di majelis salim butuh kesabaran. Salat butuh kesabaran, apalagi di bulan Ramadan, salat tarawih imamnya bacanya panjang, sudah begitu bacanya bikin ngantuk misalkan. Butuh kesabaran. Membaca Al-Quran butuh kesabaran. Sampai kapan? Sampai kapan kita bersabar mengerjakan ketaatan ini? Sampai berjumpa dengan Allah. Sampai berjumpa dengan Allah. Sekalipun kita menganggap ketaatan-ketaatan semacam ini merupakan sebuah ujian dan cobaan bagi kita, yang mana para salaf dahulu menganggap ini merupakan nikmat, namun kita menganggap ini adalah ujian. Oleh karenanya butuh kesabaran. Sabar. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Sampai kapan hadir di majelis ta'lim? Sampai kapan kita membaca Al-Quran? Hingga berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak lama, hanya beberapa puluh tahun saja. Tidak akan lebih dari 200 tahun. Tidak, hanya beberapa puluh tahun saja. Sabar karena asarnya nanti, karena pengaruhnya, karena dampaknya nanti besar di hari kemudian. Apa yang kita lakukan di sini sekarang, baik itu kebaikan atau keburukan, dampaknya besar nanti. Kalau kita ingin istiqomah di atas sirat, bagaimana keadaan istiqomah kita di atas ketaatan kepada Allah? Itulah penentunya. Kalau kemudian kita bermaksiat kepada Allah, nikmat maksiatnya tidak lama, paling hanya 3 menit, 5 menit. Namun dampaknya sangat panjang sekali nantinya. Bagaimana keadaan di padang mahsyar? Sebelum itu, bagaimana keadaan di alam barzakh?
Maka ini yang kemudian harus kita butuh kesabaran dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Sabar sekalipun seorang diri, sabar orang-orang kemudian mundur dari ketaatan, sabar. Dan para rasul, mereka adalah sosok yang benar-benar mencerminkan kesabaran mereka dalam hal ibadah. Padahal mereka telah diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Padahal tidak lagi dihisab, langsung masuk ke dalam surga. Surganya jelas. Lah kita surganya belum jelas. Dihisab pun bisa jadi hisabnya panjang. Dan juga di atas sirat bisa jadi kemudian bisa istiqomah, bisa jadi juga terjatuh. Sudah kemudian tidak bersabar dalam mengerjakan ketaatan, apalagi yang diharapkan dalam hidup ini. Sudah begitu dampak yang akan kita peroleh dari apa yang kita lakukan di dunia ini besar dan panjang sekali. Sehingga bersabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar. Sampai kita merasakan nikmatnya iman. Sampai kita merasakan, karena yang namanya iman itu ada nikmatnya. Iman itu ada kelezatannya. Ibadah itu ada lezatnya. Ibadah itu ada kenikmatannya. Bahkan puncak nikmat hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Selama itu belum diraih, dan harus diraih, pastikan kita berjumpa dengan Allah dalam posisi kita merasakan nikmat ibadah kepada Allah. Kalaulah ahli dunia itu mereka bisa bersabar, mereka bekerja keras, mereka berusaha untuk memperoleh dunia. Sampai detik ini ada, saya kadang suka menonton motivator yang ada di YouTube, tapi tidak suka kalau nontonnya 1 jam 2 jam habis waktunya. Paling yang hanya 1 menit 30 detik begitu. Kadang senang gitu, kadang motivasi dunia. Kamu ini kalau pengen jadi kaya harus disiplin orangnya. Saya ini mengerjakan ini istiqomah 9 tahun. Saya malas tidak malas, saya kerja, malas tidak malas, saya tetap ngonten, malas tidak malas, saya begini. Karena untuk memperoleh kekayaan butuh disiplin, subhanallah. Kalau untuk memperoleh kekayaan dunia yang hina saja, orang-orang ahli dunia mereka sabar 9 tahun. Ngantuk tidak ngantuk, mereka kerja. Malas tidak malas, mereka ngonten. Apalagi orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah. Apalagi orang-orang yang mengharapkan keabadian, kebahagiaan yang abadi. Oleh karenanya benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dikeluarkan oleh Imamul Hakim dalam Mustadraknya. Manhumani la yasba'an, ada 2 orang yang tidak pernah merasa puas. Ada 2 orang yang tidak pernah merasa kenyang dalam hidupnya. Talibu ilmin wa talibu dunya, pencari ilmu dan pencari dunia. Sehingga 2 orang ini, para pencari ilmu yang sejati dan para pencari dunia, mereka akan berusaha istiqomah mengejar apa yang mereka cari. Ahli dunia, mereka istiqomah bertahun-tahun lamanya. Mereka tinggalkan tidur, mereka tinggalkan rasa malas, tak peduli malas tidak malas, mereka kerja. Mereka terus berupaya mengumpulkan harta untuk menjadi kaya. Mereka belajar sehari 9 jam lamanya. Ini ahli dunia. Memperhatikan saham sedang naik, sedang turun, memperhatikan tentang keuangan dolar ini, kenapa bisa adanya inflasi, memperhatikan mana yang kemudian investasi terbaik di mana, di emas, di properti atau di... Mereka belajar begituan. Mereka belajar saham, mereka belajar Bitcoin, mereka belajar 9 jam setiap hari. 9 jam setiap hari. Demi apa mereka belajar semacam itu? Tidak ada rasa malas, tidak ada rasa kantuk, demi menggapai apa yang mereka impikan dari kekayaan dunia yang hina. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita, nanti akan ada masanya, semakin dekat hari kiamat itu akan ada masanya di mana seseorang yang memiliki harta ingin sedekah sudah tidak ada lagi orang yang menerima karena semuanya sudah kaya. Semuanya sudah mampu. Tapi tidak ada ceritanya bahwa nanti akan ada masanya di mana semua orang itu alim tentang ilmu agama, tidak. Dan puncak kenikmatan dunia adalah ilmu. Puncak kenikmatan dunia adalah penghambaan kepada Allah. Puncak kenikmatan dunia adalah iman. Puncak kenikmatan dunia adalah bagaimana untuk kemudian kita mewujudkan peribadahan kepada Allah tabaraka wa taala. Kalaulah mereka ahli dunia itu bisa bersabar, maka mengapa orang-orang yang berupaya mencari ridha Allah tidak bisa bersabar? Padahal bersabarnya kita di atas ketaatan bernilai pahala, bukan bernilai pahala, memang berpahala besar. Memang berpahala. Dan akan menghantarkan kita menuju kebahagiaan yang abadi. Kalau mereka saja mengejar impian yang hina, yang tidak ada harganya. Dunia itu bahasa Arab asalnya. Dunia dinamakan dunia karena dia dani. Asy-Syaikh Abdul Utsaimin rahimahullah tabaraka wa taala di dalam Syarah Riyadhus Shalihinnya mengatakan, dunia dinamakan dunia karena 2 hal. Pertama karena dia dani. Apa itu dani? Dani itu artinya rendah hina. Dunia dinamakan dunia karena dia adna minal akhirah. Dunia dinamakan dunia karena dia itu lebih rendah, lebih hina dibandingkan kehidupan negeri akhirat. Itu yang pertama.
Yang kedua, dunia dinamakan dunia karena dia dani'ah, karena dia itu adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah. Kenapa dunia dinamakan dengan dunia? Suatu hari Rasulullah SAW sedang berjalan dengan para sahabat, tiba-tiba melewati tempat pembuangan sampah. Di sana ada seekor anak kambing yang sudah mati, cacat, mati. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau membeli anak kambing ini? Sudah mati, sudah cacat, mati lagi, masih kecil. Kemudian para sahabat mengatakan tidak ada. Kalau misalkan masih hidup, kira-kira adakah yang mau membelinya? Tidak ada ya Rasul. Jangankan membeli dengan harga yang paling murah, dikasih gratis saja pun tidak ada yang mau kalau masih hidup. Apalagi sudah menjadi bangkai. Rasulullah mengatakan, demikianlah dunia yang kalian perebutkan. Dunia yang kalian perebutkan lebih hina daripada bangkai anak kambing yang cacat ini. Sehingga kalau ahli dunia, mereka istiqomah bertahun-tahun. Mereka istiqomah berusaha, mereka tinggalkan rasa malas, mereka tinggalkan tempat tidur, tidak ada istilah malas bagi mereka. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang berupaya untuk menggapai ridha Allah, sedangkan sabar untuk menggapai ridha Allah tidak lama, paling hanya beberapa puluh tahun saja, dan itu pun tidak semua waktu kita, kan hanya beberapa waktu saja tiap harinya. Kita masih bisa bersantai, kita masih bisa ini, sehingga istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, sabar, karena ini merupakan sifat para nabi dan para rasul. Kemudian sabar berikutnya yang dimiliki oleh mereka, dan mereka adalah orang-orang yang paling mewujudkan kesabaran, sabar untuk menahan diri dari kemaksiatan. Sabrun an maharimillah, bersabar untuk menahan diri dari kemaksiatan, karena seseorang yang tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan butuh kesabaran. Ada kalanya seorang itu mungkin baginya untuk bermaksiat kepada Allah, kemudian dia ingat Allah, kemudian dia takut kepada Allah, dia tahan tangannya, dia tahan matanya, dia tahan dirinya agar jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Sabar. Ingat bahwa yang namanya kemaksiatan itu ada nikmatnya, benar, bahwa kemaksiatan ada nikmatnya namun tidak lama, dan yang tersisa adalah azabnya, yang tersisa adalah murkanya. Setiap kali para pelaku maksiat mereka melakukan kemaksiatannya, mereka merasakan nikmat, benar, mereka merasakan kelezatan, benar, tapi sebentar. Yang tersisa adalah azabnya, yang tersisa adalah murka Allah tabaraka wa ta'ala-nya, dan dampak setelahnya besar dan sangat panjang sekali. Sehingga sabar, karena bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan jauh lebih nikmat daripada nikmatnya kemaksiatan itu sendiri. Tidak melakukan kemaksiatan itu jauh lebih nikmat dibandingkan nikmatnya kemaksiatan itu sendiri. Misalkan menahan pandangan dari melihat yang haram, ya memang benar, orang-orang yang kemudian melontarkan pandangannya dengan melihat yang haram, dia merasakan kenikmatan dan kelezatan, benar, tapi sedikit saja. Kelezatannya tidak akan abadi, kenikmatannya tidak akan abadi, sedangkan akan ada dampak besar di sana. Yang tersisa adalah murka Allahnya. Kenikmatan akan hilang, rasa lezat memandang yang haram akan hilang, namun murka Allah tabaraka wa ta'ala telah menanti. Kalau seorang hamba menahan matanya untuk memandang yang haram, maka itu jauh lebih nikmat. Maka itu jauh lebih nikmat, karena seseorang yang telah terperangkap dalam kemaksiatan, awalnya nikmat. Orang ketika awal bermaksiat itu nikmat rasanya, lezat rasanya, sekalipun tidak bertahan lama. Lama kelamaan, ketika kemaksiatan telah mencengkram dirinya, maka kemaksiatan yang dikerjakannya menjadi candu. Ketika kemaksiatan menjadi candu, sudah hilang rasa nikmat lezat itu. Sudah hilang rasa nikmat dan lezat. Dia ingin lepas dari cengkraman kemaksiatan, tidak bisa. Sudah tidak bisa dia ingin melepaskan diri, sulit. Oleh karenanya betapa banyak orang-orang yang ingin kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia ingin kemudian mengangkat dirinya dari kubangan kemaksiatan, namun tidak bisa, karena sudah candu. Ketika dia bermaksiat pun tak merasakan lagi kelezatan dan kenikmatan tersebut. Sehingga menahan diri dari kemaksiatan itu jauh lebih indah dan jauh lebih nikmat. Dan ini sabar. Dan para nabi, para rasul adalah orang-orang yang paling mewujudkan hal ini. Demikian pula sabar yang ketiga, yaitu sabar terkait dengan takdir Allah yang menimpa mereka. Takdir-takdir Allah, ketetapan Allah berupa ujian dan cobaan dunia yang menimpa mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling mewujudkan, mengaplikasikan kesabaran dalam hal ini. Setiap orang diuji, dan ujian yang paling besar yang menimpa manusia adalah para kekasih-kekasih Allah, para rasul, para nabi, para wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, dan mereka bersabar. Dan mereka adalah orang-orang yang paling mewujudkan kesabaran terkait dengan ujian dan cobaan yang menimpa mereka. Ujian yang menimpa kita belum seberapa dibandingkan mereka.
Sampai-sampai Allah menyebutkan di antara mereka ada yang mengatakan mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Orang-orang yang beriman di kalangan mereka, para nabinya sampai mengatakan mata nasrullah. Ucapan itu tidak terlontar kecuali karena saking dahsyatnya cobaan dan ujian. Kita belum sampai demikian. Namun kita kemudian sudah terburu-buru kecewa, sudah terburu-buru untuk memaki Allah, sudah terburu-buru menyalahkan takdir. Apa salahku ya Allah sehingga engkau menimpakan kepadaku ujian dan cobaan ini? Salahmu banyak. Salahmu banyak, kok berkata apa salahku? Baik, maka mereka adalah orang-orang yang bersabar, bahkan ekstra sabar dalam 3 hal ini. Bukan hanya sekedar kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang bersabar, namun kita ikuti mereka, kita contoh mereka. Far-rasul kanu mubasyirina wa munzirin. Mereka para rasul adalah orang-orang mubasyirina wa munzirin. Mereka adalah orang-orang yang memberikan kabar gembira berupa surga bagi orang-orang yang bersabar, berupa keridhaan Allah bagi orang-orang yang bersabar istiqomah di dunia, sabar dalam ibadah, sabar untuk mengerjakan ketaatan, balasannya surga. Wa munzirin, dan mereka adalah orang-orang yang memberikan peringatan kepada manusia. Kalau kamu bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, bermudah-mudahan lalai dalam mengerjakan ketaatan, lalai dalam mengerjakan salat, azab Allah tabaraka wa taala menanti. Kalau tidak percaya silakan buktikan. Silakan buktikan bagi orang-orang yang bersabar, dia akan merasakan keridhaan Allah nanti setelah kehidupan ini. Silakan bagi orang-orang yang tidak percaya akan murka Allah, azab Allah, silakan hidup sesuka kalian, bermaksiat kepada Allah, namun ingat azab Allah tabaraka wa taala menanti. Mereka mengingatkan karena mereka adalah mubasyirin, orang-orang yang memberikan kabar gembira, wa munzirin, dan orang-orang yang memberikan peringatan. Yad'una ila dinillahi ta'ala. Mereka para rasul adalah orang-orang yang mengajak menyeru manusia kepada Allah tabaraka wa taala, kepada agama Allah tabaraka wa taala. Ini sifat mereka. Ini sifat mereka. Sehingga berupayalah seorang muslim, seorang mukmin, seorang ahlu sunnah wal jamaah, seorang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang berupaya untuk berjalan mengikuti jejak langkahnya para sahabat, untuk pun mengikuti sifat dan karakteristik para rasul ini, di mana mereka adalah orang-orang yang bersabar, di mana mereka adalah orang-orang yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada manusia bagi orang-orang yang ingin diingatkan tentunya. Dan mereka mengajak kepada agama Allah tabaraka wa taala. Tugas kita hanya mengajak. Yang memberikan hidayah adalah Allah tabaraka wa taala. Kita hanya memberitahu, ayo salat, ayo hadir di majelis taklim, jangan melakukan itu karena itu merupakan kesyirikan. Kita hanya mengajak saja, tak perlu memaksa. Kita hanya mengajak saja. Yang memberikan hidayah adalah Allah tabaraka wa taala. Maka ini merupakan ciri, sifat, karakteristik para rasul. Mereka tidak mengajak kepada dunia, mereka tidak mengajak kepada harta kekayaan, mereka tidak mengajak kepada dunia yang hina ini, tidak. Mereka mengajak kepada agama Allah. Mereka tidak mengajak kepada diri sendiri, mereka tidak mengajak untuk mengumpulkan banyak pengikut, tidak. Namun mereka mengajak kepada agama Allah tabaraka wa taala. Wa qad asabathum sunuful adza wa anwa'ul masyaq, dan sungguh telah menimpa kepada mereka berbagai gangguan dalam dakwah, apalagi wa anwa'ul masyaq, dan telah menimpa kepada mereka berbagai kesulitan hidup, sehingga kalau kemudian kita menganggap bahwa namanya kebahagiaan dan kesuksesan adalah banyak harta, kekayaan, jabatan yang tinggi, rumah mewah, intan permata, dan seterusnya dari urusan dunia, maka segera koreksi, segera kita bermuhasabah, segera kita renungi, jangan-jangan selama ini yang kita ikuti itu adalah Qarun dan Firaun, bukan Rasul. Jangan-jangan teladan kita ini Qarun dan Firaun selama ini, bukan Rasul. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imamul Hasanul Basri ketika melihat bekas peninggalan Rasulullah, karena Al-Imamul Hasanul Basri seorang tabi'in yang masih dekat jaraknya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum direnovasi, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang sudah direnovasi semuanya, sudah dilebarkan dan seterusnya. Dahulu di masa Al-Imamul Hasanul Basri, rumah Rasulullah SAW itu kalau kita angkat tangan begini, atapnya bisa nempel ke atas. Bayangkan sekecil apa rumahnya. Rasulullah kalau sholat, kalau ketika ingin sujud, geser dulu kaki Ummul Mukminin Aisyah, baru bisa sujud. Terbayang oleh kita bagaimana rumah Rasulullah SAW, besaran kamar kita mungkin. Kamar kita angkat begini masih belum nyampe, naik kursi masih belum nyampe, naik tangga masih belum nyampe. Lihat kamar kita dipakai sholat jamaah 5 orang pun bisa. Ini Rasulullah SAW, manusia terbaik di kolong langit ini,
manusia terbaik di kolong langit ini. Kalau ambisi kita, wah seorang muslim itu harus kaya, harus sukses. Apa maksudnya sukses? Punya jabatan yang tinggi, punya harta yang berlimpah, sawah, tanah dan seterusnya. Jangan-jangan yang kita ikuti selama ini bukan Rasul, tapi Firaun dan Qarun. Jangan-jangan, hati-hati. Lihat Qarun dan Firaun bagaimana ambisinya terhadap dunia. Lihat Firaun bagaimana ambisinya terhadap jabatan, terhadap pengikut. Lihat bagaimana Qarun ambisinya terhadap kekayaan. Rasul tak demikian. Rasul tak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang miskin, bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang kaya. Rasulullah adalah seorang yang waro. Rasulullah adalah seorang yang zuhud. Karena mungkin bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk meminta kekayaan kepada Allah. Namun Rasulullah tidak memintanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kita dapatkan dalam kisah perjalanannya, sering sekali Rasulullah menahan rasa lapar. Tapi Rasulullah bukanlah seorang miskin. Rasulullah pun bukanlah orang kaya. Karena mampu bagi Rasulullah untuk meminta kepada Allah, dan Allah pasti akan kabulkan. Kalau meminta kekayaan akan diberi. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah kesuksesan dan kebahagiaan yang hakiki. Kalau kita anggap kesuksesan adalah dunia, maka jangan-jangan selama ini kita ikuti adalah Qarun dan Firaun, bukan Rasul. Karena menimpa kepada mereka ujian-ujian kehidupan. Bukan hanya dari dunia, namun dari cercaan manusia. Kemudian dikucilkan di tengah masyarakat dan seterusnya. Dan orang-orang yang mengikuti jalan ini pasti akan diuji dengan hal yang sama. Baik wujudnya berupa kemelaratan, baik wujudnya berupa dikucilkan, baik wujudnya sama serupa dengan ini, dicerca, dimaki, atau rasanya saja. Rasanya, misalkan ada orang itu diuji, dia tidak dikucilkan oleh masyarakat setempat, tidak. Dia tidak demikian, tapi dia merasakan hatinya itu sesak misalkan. Karena ujiannya datang dari arah yang lain. Sehingga ujian itu bisa datang dalam bentuk yang sama atau rasanya sama. Yang jelas pasti diuji. Bagi orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi dan para sahabatnya. Oleh karenanya sabar. Karena semuanya butuh bukti. Semua butuh bukti. Kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah harus dibuktikan dan siap-siap dengan ujian dan cobaannya. Kalau kita membayangkan ingin menjadi seorang mukmin, ingin hijrah kepada jalan yang benar, ingin bertaubat, kemudian tidak ada ujian, itu mustahil. Ketika seorang memutuskan untuk bertaubat kepada Allah, seorang memutuskan untuk berhijrah di jalan Allah, seorang memutuskan untuk mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi dan sahabatnya, siap-siap diuji dengan ujian yang sama, baik wujudnya atau rasanya. Siap-siap, karena tidak ada orang pun yang tidak pernah diuji, tidak mungkin. Apalagi orang-orang yang memutuskan untuk berhijrah. Harus siap-siap. Apa yang harus dipersiapkan? Sikapnya. Kalau ternyata ujian itu datang bertubi-tubi, sikap apa yang telah kita siapkan agar jangan mengeluh, agar jangan berbalik arah, agar jangan berpaling dari jalan yang lurus, agar jangan melepaskan tali kesabaran ini. Demikian. Karena semuanya pasti diuji. Wa ma'adzalika faqad sabaru wa tahammalu fi sabili i'la'i kalimatillah. Bersamaan dengan itu mereka diuji, menimpa kepada mereka berbagai gangguan. Rasulullah diusir, Rasulullah dilempari batu, Rasulullah perang Uhud wajahnya terkena anak panah. Gangguan. Rasulullah diludahi, Rasulullah dicaci. Ada seorang yang buta, orang Yahudi, tiap hari mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Rasulullah tahu lewat di hadapannya, namun Rasulullah suka membantu, suka memberi dan seterusnya. Tiba-tiba kok tidak ada lagi orang yang mencaci Rasulullah. Rasulullah mencari, ini mana orang Yahudi yang buta yang tidak melihat, yang mencaci tiap harinya. Oh sakit, akhirnya ditengok. Kemudian ditanya siapa? Muhammad. Kemudian orang Yahudi ini pun dia menangis, kemudian dia pun bertobat dan dia masuk Islam. Demikian keadaannya. Ini namanya kehidupan pasti demikian rasanya. Wa ma'adzalika faqad sabaru. Bersamaan dengan ujian yang datang bertubi-tubi menimpa mereka bersabar. Wa tahammalu fi sabili i'la'i kalimatillah. Mereka berupaya untuk menegakkan kalimatullah. Mereka menegakkan tingginya kalimat Allah tabaraka wa taala, la ilaha illallah. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah engkau. Allah memerintahkan kita ini. Allah memerintahkan kita karena sifat-sifat yang ada pada diri Nabi dan Rasul bukan hanya sekedar sifat-sifat yang kita hanya mengucapkan oh luar biasa, tidak. Namun ini merupakan perintah agar kita mencontoh sifat-sifat yang terpuji tersebut. Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita fasbir, bersabarlah kalian.
Fasbir, bersabarlah engkau, kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana sabarnya ulul azmi dari para rasul. Di sana ada nabi dan rasul, maka rasul lebih utama daripada nabi. Dari rasul yang banyak itu sekitar 313 rasul yang Allah utus ke muka bumi. Ada rasul-rasul pilihan yang disebut dengan ulul azmi, 5 orang rasul. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, dan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beratnya ujian yang mereka rasakan. Dari 5 ulul azmi ini, 1 nabi yang paling mulia di antara mereka itu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Saya sering mengingatkan kepada jamaah dimanapun berada, bersyukur menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Musa ingin menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tak kabulkan. Tapi bukan berarti kita lebih utama dari Musa, tidak. Musa utama karena dia adalah rasul. Namun Musa mengharapkan, berangan-angan untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Allah, tapi Allah tak kabulkan. Kita tak pernah meminta kepada Allah untuk dilahirkan menjadi umat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berikan kenikmatan kita dijadikan umat Nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diizinkan masuk surga terlebih dahulu dibandingkan umat-umat sebelumnya. Padahal kita hidup di akhir zaman. Umat-umat sebelumnya ngantri nunggu dulu sampai Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam dan umatnya masuk ke dalam surga, menginjakan tanah surga. Kita tak pernah meminta kepada Allah untuk menjadi umatnya. Namun Allah berikan kepada kita nikmat yang besar, maka manfaatkan. Bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Bersyukur Allah tak lahirkan kita menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur Allah tabaraka wa taala tak menjadikan kita sebagai musuh umatnya sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kita nikmat besar. Pertama, menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, mengenal tauhid. Ketiga, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas sunnahnya. Nikmat besar, sangat besar sekali. Lebih utama, lebih nikmat dibandingkan harta kekayaan kalau kita kemudian miliki. Ini adalah nikmat yang besar karena Allah berikan ini tanpa kita memintanya. Maka semoga tatkala kita meminta kepada Allah surga, Allah berikan surga tatkala kita benar-benar memintanya. Maka ini harus kemudian diperhatikan. Baik, ini merupakan diantara sifat Rasul yang Allah tabaraka wa ta'ala utus kepada kita. Kemudian diantaranya, diantara hikmah diutusnya para Rasul disebutkan oleh penulis Hafizallah tabaraka wa ta'ala. Kemudian nanti akan ada pembahasan khusus tentang beriman kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diantara hikmah diutusnya para Rasul adalah arsalallahu rusula lita'rifin nasi bima'budihimul haqqi. Allah tabaraka wa ta'ala mengutus para rasul. Apa sih hikmah? Kenapa Allah mengutus kepada kita para nabi, para rasul? Bukan hanya itu, setelah sepeninggalnya para nabi dan para rasul, estafet itu tetap terus ada. Allah mengutus kepada kita para alim ulama. Allah utus kepada kita para ulama. Allah utus kepada kita para ustadz yang mendakwahkan tauhid. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya kenapa Allah menetapkan akan hal tersebut? Arsalallahu rusula li ta'rifin nasi bima'budihimul haq. Allah tabaraka wa ta'ala mengutus para rasul agar manusia mengenali siapa sesembahannya yang hak. Allah mengutus para rasul menerangkan kepada kita bahwa Allah adalah ilahukum ilahu wahid, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala adalah ilahukumul haq, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala adalah sesembahan yang hak. Dengan diutusnya para rasul kepada kita, dengan diutusnya para pewaris, ahli warisnya para nabi dan para rasul, yaitu para ulama, para ustadz menjelaskan kepada kita, sehingga kita bisa mengetahui siapa Tuhan yang layak untuk kita sembah, siapa zat yang layak untuk kita minta, siapa Rabb alam semesta ini yang hak. Maka dengan diutusnya hal tersebut kita bisa mengenali Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala tak mengutus kepada kita para rasul, kita tak akan mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini merupakan diantara bentuk kasih sayang Allah, karena Allah tabaraka wa ta'ala sangat penyayang kepada hamba-hambanya, sangat pengasih kepada hamba-hambanya. Allah utus kepada kita Rasul. Allah tak biarkan kita diam begitu saja. Allah tak biarkan kita untuk berjalan masing-masing di dunia untuk mencari Robnya masing-masing. Tidak. Allah berikan, Allah utus Rasul kepada kita, yang dengan Rasul tersebut kita bisa mengetahui siapa Rabb kita sebenarnya. Sudah diutus, masih saja ada manusia yang tidak mengenal siapa Rabbnya. Sudah diutus Rasul, sudah diturunkan Al-Quran, ada saja orang yang mencari cara untuk mengenal Rabbnya, bukan dengan cara ini. Di antara mereka ada yang mencari Rabbnya, ada yang mencari Tuhan, ada yang mencari jati diri dengan cara semedi. Di antara mereka ada yang melakukan perjalanan panjang, ada.
Ketika ini ada nih orang-orang masih hidup zaman sekarang, banyak dari kalangan orang-orang kaum muslimin awam. Di antara mereka diuji beban hidup. Biasanya orang-orang yang diuji beban hidup ini umumnya kaum muslimin tersadar. Dia ingin mencari jati dirinya, begitu bahasanya. Dia ingin mencari Robnya. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia pergi safar dari satu kota ke kota yang lain. Dari satu kota ke kota yang lain. Untuk apa? Untuk mencari jati diri katanya. Untuk mencari Allah tabaraka wa ta'ala. Untuk mengenal Robnya. Kalau sudah kenal jati dirinya, dia akan mengenal Robnya. Dan akan jelas jalan keluar itu baginya. Subhanallah. Allah telah mengutus Rasul kepada kita. Rasul membawa Al-Quranul Karim, mu'jizat Al-Quranul Karim, yang dengannya kita bisa mengenal Allah tanpa perlu mengadakan perjalanan. Di antara mereka ada yang berjalan dari ujung Jawa sampai ujung Jawa lagi untuk mengenal jati diri, kata mereka. Kalau sudah mengenal jati diri akan mengenal Robnya. Karena kalau seseorang itu sudah mengenal dirinya itu siapa, maka dia akan mengenal Robnya siapa. Subhanallah, buka Al-Quran saja, diam saja di masjid, baca terjemahan Al-Quran akan menemukan siapa Rob kita. Dengan diutusnya para nabi dan para rasul menjelaskan kepada kita tentang ilahun hak, tentang Rabb yang hak untuk kita ibadahi, sehingga kita bisa mengetahui kepada siapa kita meminta. Kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah tabaraka wa ta'ala zat yang pasti memberi, dan Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat sesembahan, Tuhan yang memang layak untuk kemudian kita meminta kepadanya. Ini merupakan di antara hikmah para nabi dan para rasul yang diutus kepada manusia. Baik, sampai di sini sekiranya semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, masih terkait dengan iman kepada para rasul, masih pembahasan tentang hikmah diutusnya para rasul, dan juga nanti ada pembahasan tentang rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus apa saja kewajiban kita sebagai umatnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau masih ada waktu nanti kita akan sebutkan bagaimana caranya untuk bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Baik, ini saja yang bisa kita sampaikan. Barangkali nanti ada 1-2 pertanyaan, dipersilakan setelah azan Isya berkumandang. Wallahu a'lam bishawab.